kembali ke sekolah lagi. Pasti teman-teman Unyil semangat dong bertemu dengan teman dan kelas baru. Bekalnya sudah cukup belum? Dari bekal makanan, Unyil akan mengajak kalian melihat bagaimana membuat cookies coklat yang lezat. Ada juga tempat bekal makanan kalian agar tetap terjaga suhunya. Jadi pas disantap masih tetap nikmat. Dan bekal apa lagi yang harus disiapkan saat memasuki pendidikan anak usia dini? Nah, penasaran kan bagaimana keseruan hari pertama masuk sekolah bersama Unyil? Tetap saksikan laptop si Unyil hari ini ya, dalam episode Bekal Anak. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Ada yang ingin liburannya diperpanjang? Sudah cukup dong. Dan saatnya kembali ke sekolah teman-teman. Banyak hal baru yang akan kita dapatkan. Suasana, kelas, dan tentunya teman bermain. Semangat ya! Apalagi buat teman Unyil yang masuk pendidikan anak usia dini. Pasti seru banget ya. Hari ini siapa yang bawa bekal dari rumah? Yap, membawa bekal sendiri punya banyak manfaat. Selain hemat, kebersihan dan kesehatan juga lebih terjamin. Selain makanan utama seperti nasi ataupun roti, Unyil juga punya pilihan camilan yang cocok nih untuk bekal sekolah kamu. Ini dia, cookies coklat dengan choco chips. Enak kan? Cookies ini diproduksi oleh pabrik makanan yang sudah berdiri lebih dari 25 tahun. Lokasinya di Ciracas, Jakarta Timur. Penasaran bagaimana membuatnya? Let's go, ikuti Unyil. Ini adalah adonan cookies yang sudah melewati tahapan awal. Dalam tangki berkapasitas 250 kg ini, adonan terdiri dari campuran susu, coklat bubuk, garam, gula bubuk, dan butter yang sudah diaduk rata. Sekarang tinggal tambahkan air dan larutan pengembang deh. Aduk selama 2 menit. Lanjutkan dengan menambah tepung terigu. Adonan ini harus kembali diaduk sampai 3 menit. Terakhir lengkapi adonan dengan coklat butir atau biasa disebut dengan choco chips. Pengadukan terakhir dilakukan selama 2 menit. Sip lah, adonan cookies coklatnya sudah jadi nih. Selanjutnya adonan akan masuk ke dalam mesin laminator. Mesin ini berfungsi membentuk adonan menjadi lembaran dengan ketebalan tertentu. Lembaran ini yang nantinya akan dicetak dan dipotong. Sret. Gak pakai lama deh. Adonan sudah terpotong dan berbaris rapi. Dalam 1 menit, mesin potong bisa menghasilkan 45 keping cookies dengan jumlah 18 baris. Ayo, hitung. Jadi berapa tuh? Yap, 810 keping. Banyak juga ya. Berjalan di atas conveyor, setiap kepingan cookies akan masuk ke dalam mesin panggang atau oven. Di dalam mesin oven sepanjang 60 meter ini, cookies dipanggang selama 9 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Untuk memastikan kondisi cookies dalam keadaan baik, boleh loh sesekali dicek. Untuk menurunkan suhu setelah keluar dari oven, cookies terus berjalan beberapa saat sampai menuju mesin kemas. Kali ini kita kemas 3 keping cookies dalam 1 kemasan. Tanpa tersentuh tangan manusia, cookies otomatis masuk ke dalam plastik loh. Jadi jangan khawatir dengan kehigienisannya, terjamin deh. 1 kemasan beratnya 25 gram. Dijual di beberapa swalayan di Indonesia. Harganya cuma sekitar Rp2.000 saja loh per bungkus. Murah kan teman-teman? Setelah mengemas cookies ke dalam plastik, kemas kembali ke dalam karton kecil. Masing-masing berisi 12 bungkus. Cookies coklat choco chips gak cuma berbentuk kemasan 3 keping loh. Ada juga kemasan lebih besar, 82 gram, dan kemasan kaleng seperti ini. Oh iya, Unyil punya info nih.
Ternyata cookies itu ditemukan di Amerika Serikat loh, sekitar tahun 1930-an. Resepnya ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang bernama Rutgers Wakefield. Sejak saat itu cookies menjadi populer di Belanda, Inggris, dan termasuk Indonesia. Nggak cuma enak sebagai bekal ke sekolah loh, cookies ini juga ada manfaatnya. Mengandung karbohidrat tinggi, cookies ini bisa menjadi sumber energi bagi tubuh kalian. Sedangkan coklatnya bisa membantu kita merasa tenang dan senang. Jadi belajarnya makin happy deh. Yuk mulai sekarang, bawa bekal dari rumah saja ya. Bahan-bahannya sudah siap nih, tinggal buat deh. Maaf Den, jadi telat nih. Soalnya lagi meriang. Ya ampun, Pak Oga. Kalau meriang, gak usah menemani Unyil bikin kue coklat, Pak. Istirahat aja. Tenang Den, Pak Oga siap kok. Asing, asing. Ih, Pak Oga, muka Unyil jadi penuh coklat deh nih. Ditutup dong kalau mau bersin, Pak. Maaf Den, maaf. Asing, asing. Lagi kurang sehat nih, kebanyakan ngeronda. Wih, lucu-lucu banget deh tasnya. Pas banget kan buat perangkat sekolah kalian di tahun ajaran baru kali ini. Bukan cuma lucu modelnya saja loh teman, tapi tas ini juga unik. Dalam satu tas bisa memuat buku dan alat tulis, serta bekal sekolah kalian. Karena tahan menjaga suhu dingin atau panas bekal sekolah kalian, tas ini disebut juga dengan tas thermal. Keren kan? Berawal dari tahun 2009, produsen tas yang berlokasi di Tangerang, Banten ini hanya membuat tas thermal berbentuk kotak. Itu loh, tas untuk menyimpan botol dan susu bayi. Tapi kini sudah ada ratusan model cantik, termasuk tas khusus anak-anak yang diproduksi sejak 2 tahun lalu ini. Penasaran dengan fungsi dan cara pembuatannya? Yuk jalan-jalan bareng Unyil. Duh, perasaan Melani ribet banget ya. Gak apa-apa deh, biar bekal dari rumah bisa tetap dingin. Sip deh, berangkat. Cihuy, asik. Hari ini semangat deh sekolah. Unyil punya tas baru, Kemon. Aduh, Unyil, naik otopetnya jangan ugal-ugalan dong. Melani kan bingung. Melani. Siapa yang ugal-ugalan, Mel? Unyil kan tertib. Mel, bawaannya banyak banget sih. Cie, mentang-mentang baru masuk sekolah, mau bagi-bagi makanan ya? Siapa yang mau bagi-bagi makanan sih, Nyil? Ini tas buku. Ini tas bekal biar tetap dingin bekal Melani. Ya, kayak Unyil dong, Mel. Dalam satu tas bisa bawa buku dan bekal. Awet lagi dinginnya. Hah? Emang ada? Ya ada dong. Ya udah yuk kita berangkat. Nanti telat, Mel. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan dalam membuat tas thermal khusus anak. Terdiri dari kain mikro aneka warna, kain satin untuk bagian dalam tas, kain jaring, resleting, pita dan lisban, karet, serta busa dan lembaran foil sebagai material penahan panas dan dingin. Sip lah, sekarang kita buat pola dulu yuk. Gampang, tinggal ikuti garis pada pola yang sudah terbentuk. Seret, seret, seret. Jadi deh. Waktunya memotong. Agar hasil potong lebih banyak, susun kain sampai jumlah yang diinginkan. Letakkan pola di bagian paling atas. Sip deh, sekarang kita potong yuk. Biar lebih cepat, gunakan mesin potong seperti ini ya. Nggak cuma pada kain, membuat pola juga dilakukan pada material foil. Lakukan cara yang sama ya. Wah, ternyata foil banyak manfaatnya. Selain sebagai insulator yang tahan menjaga suhu panas atau dingin selama beberapa jam, makanan yang dilapisi material ini juga bisa tahan lama karena terhalang dari oksigen, kuman, serta kelembapan. Oke,
bahan-bahan pembuat tas thermal anak sudah siap. Waktunya menjahit dan merakit semua bagian sampai selesai. Puluhan penjahit yang semuanya laki-laki ini bertugas menyatukan semua bagian tas. Tas dimulai dengan membuat bagian atas sebagai tempat buku dan alat tulis. Satukan pola, lalu jahit rapi. Jangan lupa buat bagian bawah tas sebagai tempat bekal. Nah, ini dia yang agak berbeda. Tas bagian bawah dilapisi dengan busa dan foil. Agar makanan dan minuman kalian bisa tetap hangat ataupun dingin. Satukan dengan bagian-bagian lain seperti resleting dan kantong. Tara, ini dia bentuk tasnya. Nah, gimana? Cantik kan? Tas thermal khusus anak ini dijual di beberapa mall di Indonesia. Bahkan saat ini sudah menjadi tas favorit dengan jumlah produksi ribuan per bulannya. Sebelum dijual, bagian quality control harus mengecek satu persatu kualitas tas, kebersihan, kerapihan, sampai bentuk tasnya. Selain ada lapisan foil dalam tas, pemberian ice gel juga penting untuk menjaga suhu makanan dan minuman. Pemakaian ice gel dilakukan dengan dua cara. Sebagai pendingin, es gel harus dibekukan selama 24 jam terlebih dahulu. Sedangkan sebagai penghangat, cukup celupkan es gel kemasan ke dalam air panas selama 5 menit. Yuk, packing yang rapi di dalam plastik cantik. Tas dengan 12 model unik ini dijual mulai dari Rp199.000 sampai Rp430.000. Lebih keren lagi, ternyata tas ini diproduksi dengan alasan tertentu loh. Produsen tas ingin anak-anak Indonesia membawa bekal sendiri dari rumah. Sanggup menahan suhu dingin selama 20 jam, serta suhu panas selama 5 jam. Tas ini cocok banget nih sebagai teman penyimpan bekal kalian ke sekolah. Jadi kesehatan kalian tetap terjaga dengan tidak jajan sembarangan. Yuk, mulai sekarang bawa bekal dari rumah ya. Sekolah adalah tempat kedua setelah lingkungan keluarga, berfungsi sebagai tempat belajar dan membentuk kepribadian anak-anak. Nah, siapa nih yang baru masuk sekolah pendidikan anak usia dini? Ayo ngacung! Tetap di laptop si Unyil ya.